Pemirsa Hidup Sehat, berita keracunan makanan bergizi gratis atau MBG makin marak terjadi. Kasus tersebut tak main-main. Korban mencapai ribuan anak sekolah di berbagai daerah, yang tentunya membuat seluruh masyarakat Indonesia khawatir dengan kejadian tersebut. Fenomena ini dikenal dalam dunia kesehatan yaitu food poisoning atau keracunan makanan. Kondisi di mana makanan yang tercemar bakteri, virus atau racun masuk ke dalam tubuh dan mengganggu sistem pencernaan. Aktivitas pada tubuh ini membuat seseorang mudah kehilangan cairan akibat muntah dan diare yang berulang. Tahukah Anda pemirsa, jika tidak segera ditangani, maka keracunan makanan dapat mengganggu kerja sistem pencernaan dan bisa berakibat fatal. Lantas, apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat keracunan makanan? Simak pembahasan selengkapnya bersama Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam di Studio Hidup Sehat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali saya Sekarwanda bisa kembali menyapa Anda. Dan pemirsa, sebelum memulai pembahasan Hidup Sehat kita pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan turut berduka cita bagi para korban meninggal dunia ataupun korban terdampak dari rubuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Kabupaten Sidoarjo. Doa terbaik agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberikan kekuatan untuk kita semua. Nah pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang sedang beredar di masyarakat, yakni keracunan makanan yang dirasakan oleh para siswa. Nah untuk membahasnya lebih mendalam, di samping saya ini sudah ada Dr. Irsan Hasan. Halo dokter, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Dr. Irsan Hasan ini akan membahas mengenai apa saja dampak dari keracunan makanan ini, karena Dr. Irsan Hasan ini adalah merupakan dokter spesialis penyakit dalam KGEH ya dok. Nah pemirsa, bagi Anda juga yang ingin bertanya kepada Dr. Irsan Hasan, Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di Instagram @hidupsehattv1. Dokter, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih dokter. Sebenarnya biasanya orang yang keracunan itu hanya dari makanan atau juga ada faktor lain dok? Baik, namanya keracunan makanan, sehingga seringkali diidentikan dengan jenis makanan. Saya menerima pertanyaan, apakah keracunan ini karena dagingnya, sayurnya, nasinya, jenisnya? Jawabannya tidak. Keracunan makanan, tadi dikatakan namanya food poisoning, adalah keracunan yang dibawa oleh makanan tapi ada kontaminasi, ada cemaran. Jadi ada bakteri, ada virus yang terkandung termasuk dalam makanan kemudian tertelan. Jadi umumnya bukan karena jenis makanannya, tapi bakteri atau virus yang tertelan bersama makanan tersebut. Yang terkandung dalam makanannya. Ya. Nah dokter, ada fakta atau mitos nih dok? Keracunan makanan membuat usus bekerja lebih keras dan juga lebih cepat, ekstra cepat. Fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Oke, fakta. Kenapa itu dokter? Jadi penjelasannya, pada saat kita menelan makanan yang tercemar tersebut, mengandung bakteri atau mengandung virus, maka dia akan menimbulkan reaksi dengan dinding usus. Ya, reaksi itu bisa kumannya, bakteri atau virusnya, bisa juga racun yang ada dalam kandungannya. Dia mengeluarkan toksin namanya. Nah, kuman atau toksin ini membuat dinding usus bereaksi. Reaksi itu bervariasi tergantung dari jenis kumannya. Misalnya, ada reaksi merusak dinding usus sehingga cairan-cairan yang ada di dalam dinding harusnya keluar ke lumen, ke saluran. Jadi banyak cairan. Atau memang reaksi di luar, enzim yang memancing cairan keluar. Jadi pada intinya adalah cairan yang harusnya tidak ada di dalam pipa usus itu, kemudian jadi banyak. Nah, respon usus antara lain membuat dia bekerja lebih cepat. Karena secara alamiah, usus itu nggak suka isinya terlalu banyak. Lalu dia akan bergerak-bergerak untuk mengeluarkan. Jadi pertanyaan, apakah akan bekerja lebih cepat, lebih keras? Iya, dia akan bereaksi. Nah, di luar kita akan mendengar suara kerucuk-kerucuk-kerucuk. Nah, itu tandanya ususnya bekerja cepat untuk menurunkan cairan. Air yang turun itu mengeluarkan suara kerucuk-kerucuk yang kita dengar. Tapi dok, apakah keracunan makanan ini sudah pasti dari konsumsi makanan yang kita terakhir makan? Oh, bagus pertanyaannya. Apakah pasti dari makanan yang
terakhir kita konsumsi, jawabannya belum tentu. Belum tentu. Tergantung dari jenis kumannya. Hmm. Virus misalnya atau beberapa kuman, ada yang menimbulkan reaksi dalam 2 jam, 3 jam. Mungkin itu makanan yang kita konsumsi terakhir. Tapi ada makanan yang bikin reaksi setelah 24 jam. Oh. Misalnya kemarin kita makan jam 9 pagi. Ya. Dia perlu waktu untuk inkubasi dulu, perlu waktu untuk bereaksi dulu. Nah, malam kemarin kan kita udah makan, pagi ini kita sarapan. Tahu-tahu nanti jam 11 siang diare. Diare ini bukan karena makanan pagi ini, tapi karena makanan yang kemarin. Oh. Jadi waktu reaksinya bergantung dari jenis kumannya. Oh, Gitu. oke. Dokter, nanti akan ada fakta atau mitos selanjutnya, tapi kita harus rehat terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda, tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah dokter, ini ada fakta atau mitos lagi nih. Keracunan makanan dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, pernafasan, pembuluh darah, bahkan hingga ke jantung. Itu fakta atau mitos dokter? Banyak banget ya. Iya. Jawabannya fakta. Fakta. Tapi ada tingkat-tingkatannya. Oh. Satu, bukan berarti setiap keracunan lalu jantung kena, pernapasan kena, segala macam kena. Nggak serentak ya? Nggak serentak, betul. Yang kedua, pada umumnya keracunan ini jangan diartikan kalau tadi saya katakan fakta, kumannya kemudian pergi ke jantung, pergi ke paru. Sebetulnya kalau kita lihat, kenapa saya katakan fakta, bahaya terbesar, efek paling besar dari keracunan itu adalah dehidrasi. Oh. Jadi mereka yang keracunan itu kan akan diare, Iya. cairan-cairan tubuhnya akan keluar. Lalu terjadilah dehidrasi. Dan anak adalah golongan umur yang rentan untuk dehidrasi. Karena cadangan cairannya kurang, respon tubuhnya untuk menghadapi air yang keluar juga kurang. Karena harusnya begitu kita diare, ginjal ini nyetop keran nih, supaya air bertahan. Tapi kadang di anak stop dari keran ini nggak terjadi, jadi dari urin keluar, dari feses keluar, dehidrasi. Nah, efek dehidrasi ini membuat tekanan di dalam pembuluh darah menjadi berkurang. Oke. Sehingga yang terjadi adalah tekanan darah turun. Jadi ini gangguan di vaskuler, di jantung. Nanti tekanan darah turun, itulah fase yang terberat. Dehidrasi itu ada ringan, sedang, berat. Ya. Pada yang berat itu shock. Orangnya bisa nggak sadar. Nah, efek ini ke pernapasan dia jadi sesak. Bahkan pada dehidrasi berat, kesadarannya bisa turun, pingsan dia. Oh, oke. Tapi dok, ini efeknya tuh berlangsung berapa lama sih? Tergantung beratnya diare, tergantung beratnya dehidrasi. Jadi nggak mungkin lah baru diare sekali, kemudian dia shock. Jadi tahapnya tentunya ada dehidrasi ringan. Tergantung keluar cairan yang keluar baru 5%. Sedang, baru naik ke berat. Kalau dia ngocor, bisa cepat, bisa 3 jam, 4 jam, masuk ke dehidrasi sedang. Oh, jadi energinya pun juga dengan cepat terkuras begitu ya dok? Betul. Tapi dok, sebenarnya keracunan makanan ini selalu disebabkan karena makanannya atau sebenarnya ada efek-efek lain dok? Oh, oke. Memang ini juga pertanyaan lagi, tadi di awal kita sudah singgung ya. Apakah karena jenis makanan? Tidak. Jawabannya adalah kontaminasi kuman. Nah, terkait makanan, muncul pertanyaan, ini kan udah dimasak ya? Iya. Kenapa terjadi keracunan juga? Iya. Banyak faktor di luar faktor makanannya saja. Oke. Karena kita akan menelan makanan yang diolah, yang bersentuhan dengan berbagai tahap. Misal, makanan ini sudah dimasak, daging nih misalnya ya. Iya. Kemudian setelah dimasak, daging ini dipotong-potong. Pisau pemotongnya pernah dipakai atau habis dipakai buat potong sayur atau daging mentah yang ada kumannya. Nempel dong di daging ini, inilah ketelan. Padahal dagingnya udah dimasak pada suhu yang panas. Kemudian makan. Waktu makan pakai piring atau sendok. Cuciannya air kotor. Padahal dagingnya sudah dimasak. Masuk lagi kuman bersama si daging. Yang lain, mungkin piring bersih, sendok bersih. Tapi yang mengolah daging ini, yang megang daging ini, nggak cuci tangan. Nggak cuci tangan. Kumannya nempel lagi ke daging, ketelan lagi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Oh, oke. Dok, tapi sebaiknya waktu penyajian sampai waktu dimakan, itu berapa lama ya dok baiknya?
Ya, sebaiknya sesegera mungkin ya. Jadi memang jarak waktu penyajian dengan waktu makan yang panjang membuat kuman itu berkembang biak. Oh gitu. Jadi memang misalnya ada potensi tadi daging ya dipotong, saya kasih contoh, daging dipotong pakai pisau yang ada kumannya. Masuklah 1 kuman misalnya. Tapi kalau langsung dimakan, kuman itu belum sempat berkembang biak. Sehingga jumlahnya belum banyak. Karena jumlah kuman ini mempengaruhi kemungkinan terjadi infeksi atau tidak. Sehingga waktu masuk asam lambung kita berhasil mematikan kuman ini. Nah, kalau jarak dengan waktu penyajiannya panjang, kuman ini udah berkembang biak nih. Jadi 1, 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Nah, kuman yang banyak ini kalau tertelan akan bikin keracunan. Berapa jarak waktunya? Makin lama makin jelek. Harusnya sih sesegera mungkin dipanasin langsung dimakan. Makanya di rumah kita, ibu kita selalu tanya mau makan, dipanasin ya. Jadi sebetulnya tujuan pemanasan itu bukan sekedar bikin anget atau enak. Tapi tujuan pemanasan turun-temurun mungkin dari nenek moyang kita adalah untuk mematikan kuman. Mematikan kuman dan bakteri dalam makanan. Dokter, ini ada fakta atau mitos lagi. Pada saat keracunan makanan, mual dan muntah adalah reaksi tubuh untuk mengeluarkan racun dari sistem pencernaan. Fakta atau mitos, dokter? Jawabannya fakta. Fakta? Iya. Mungkin secara alamiah itu fakta, tapi sebetulnya kalau dari medis, ya reaksi yang terjadi, kan tadi saya katakan bahwa ada mobilisasi cairan. Tadi kan kita lihat tuh gambar usus. Usus itu dalamnya kan kosong, kayak tabung, kayak pipa. Biasanya isinya makanan. Nah, ada cairan tapi nggak banyak. Nah, ini kita lihat gambar usus. Nah, kemudian di dinding-dinding usus itu banyak pembuluh darah. Isinya cairan, darah, dan sebagainya. Ini darahnya. Nah, pada saat keracunan, apa yang ada di dalam pembuluh darah ini keluar, masuk ke saluran tabung itu. Sehingga nanti berisi cairan yang banyak. Respon usus adalah berusaha mengeluarkan. Cairan itu bisa muncul cairan lambung, bisa cairan di usus. Kalau di lambung, larinya ke atas, jadi muntah. Jadi sebetulnya dengan tidak sengaja dia mengeluarkan cairan, kalau ada kuman, kumannya juga ikut keluar. Kemudian yang di bawah, larinya diare. Dengan diare itu cairan ingin dikeluarkan, mungkin ya usus itu berharap kumannya juga ikut keluar bersama air yang dibuang. Membersihkan usus tersebut ya. Jadi sebetulnya mungkin ya tujuannya baik. Tetapi yang kita khawatirkan adalah dehidrasi. Air dibuang, buang terus. Karena terlalu banyak yang keluar. Betul. Dokter, setelah ini akan ada pertanyaan nih dari pemirsa Hidup Sehat TV One dari Instagram. Tapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Nah, pemirsa, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram @hidupsehat_tv1. Di belakang kita ini, dokter, sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Saya akan membacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Fadil_real. Dok, izin bertanya, apakah makanan kalau terkena cuaca panas, makanan tersebut gampang tidak enak atau basi? Saya sering menemui diduga karena cuaca. Lalu ada dari Gian Prayoga Putra. Assalamualaikum dok, izin tanya, apa benar jika kita sudah sering jajan di tempat yang bisa dibilang lumayan kotor, kita jadi kebal terhadap bakteri yang ada di makanan atau lingkungan tersebut dan minim keracunan dok? Mohon arahannya ya dok, terima kasih. Lalu ada dari Charles_Muhammad. Apakah mungkin jika masakan yang masih panas kemudian ditutup untuk dibawa ke sekolah untuk disajikan bisa menjadi racun atau tumbuhnya bakteri karena lembab seperti itu? Dan yang terakhir ada dari Fahmi.Safardi. Dok, izin bertanya, apakah benar kalau kita terasa tidak enak badan setelah makan, terindikasi keracunan, apakah harus segera minum susu steril untuk menetralisir racun? Nah, dokter, ini menarik sekali pertanyaannya, silakan dijawab dokter. Ya, saya coba jawab, waktu kita terbatas ya. Pertama, makanan terkena cuaca panas lalu tidak enak basi, apakah karena cuaca? Suhunya yang membuat kuman itu berkembang. Jadi kan saya katakan kuman itu akan mati pada suhu ekstrim, panas atau dingin. Sehingga kalau ada di tengah-tengah itu kemudian dia akan bertumbuh. Itulah yang menimbulkan keracunan atau istilah kita mungkin makanan basi rasanya menjadi tidak enak.
Kemudian yang kedua nih, unik nih. Apa benar jika sudah sering jajan, lalu akan Jadi menimbul kebal? Benar, jawabannya benar. Oh gitu. Jadi ada benarnya. Tapi saya bukan bilang terus cari makanan kotor, Kotor, biar kebal jangan ya. Karena memang alamiah tubuh kita kalau sudah kena infeksi, muncul antibodi. Oh. Nah, antibodi itu ada yang bersifat melindungi, kuat. Ada antibodi yang walaupun muncul, dia nggak terlalu mampu untuk melindungi terhadap serangan berikutnya. Oke. Sebagai contoh, ada penyakit namanya travelers diarrhea. Jadi orang-orang dari Eropa, Amerika yang relatif bersih itu, ya dalam wisata berkunjung ke Indonesia, ada berpotensi dia diare kalau makannya jorok. Karena dia nggak biasa dengan makanan itu. Tapi kita nggak apa-apa. Iya. Jadi memang karena kita udah punya antibodi. Oh. Tapi saya nggak mengatakan bahwa marilah makan jorok supaya kita punya antibodi. Karena belum tentu loh antibodi kita kuat untuk melindungi. Jadi jawabannya ada benarnya. Pertanyaannya ada benarnya. Oke. Kemudian yang 34 mirip ya. Yang nomor 3 mirip dengan pertanyaan nomor 1. Kelembapan suhu akan membuat kuman bertumbuh. Yang nomor 4 susu steril. Tidak ada bukti bahwa susu steril bisa menetralisir keracunan. Jadi kuman ini akan mati entah dari daya tahan kita sendiri atau minum antibiotik. Tergantung jenis kumannya. Kuman yang misalnya salmonella. Yeah. Tadi kan ada pertanyaan apakah makanan terakhir yang bikin diare? Salah satu kuman yang jahat itu adalah salmonella. Efeknya baru muncul mungkin 24 jam kemudian. Kalau nggak pakai antibiotik, susah dia untuk hilang. Makanya kadang ada diare yang kok panjang banget nggak baik-baik. Mungkin karena salmonella dan harus diberikan antibiotik. Kalau minuman probiotik gitu dok? Iya, probiotik per definisi adalah kuman baik yang diberikan kemudian akan bertumbuh menjadi kuman baik di usus. Probiotik dapat membantu pada infeksi-infeksi tertentu. Jadi kadang kami kalau infeksi virus atau infeksi yang kami anggap tidak perlu antibiotik, kami memberikan probiotik. Pada anak-anak sekarang sangat populer. Kalau anak diare dibawa ke dokter anak seringkali memberikan probiotik. Jadi probiotik ini akan menyeimbangkan agar kuman baik ini bertumbuh sehingga kuman jahat atau kuman buruknya menjadi terkalahkan atau seimbang. Oke. Nah, tapi dok saya ingin mengkonfirmasi lebih mendalam lagi, berarti tandanya untuk minum susu steril ini tidak menjamin untuk menetralisir racun begitu dok? Tidak menjamin. Sebetulnya dianjurkan adalah minum cairan air putih, jus, apa saja yang membuat cairan yang keluar ini digantikan. Itu yang dianjurkan. Kalau air kelapa muda bisa nggak dok? Kembali cairan. Jadi pada prinsipnya adalah cairan. Jadi sebetulnya pertolongan pertama pada keracunan makanan atau istilah kami namanya gastroenteritis akut adalah cairan. Sehingga begitu diare usahakan minum. Yang repot adalah kalau dia muntah. Tiap kali dia minum dia muntah. Tiap kali dia minum dia muntah. Sehingga terjadilah dehidrasi. Nah makanya perlu diinfus. Oke. Tapi cairan jenis apa sih yang sebenarnya diperbolehkan gitu kita konsumsi saat kita keracunan makanan? Ya, yang populer yang dari dulu kita selalu ajarkan adalah oralit. Kenapa oralit? Karena oralit itu ada cairan, ada elektrolitnya. Ada natrium, ada kaliumnya. Beda dengan air putih. Air putih tidak ada elektrolitnya. Lalu saya nggak punya oralit. Bagaimana caranya? Kasih gula, kasih garam sedikit. Dalam garam itu ada natriumnya. Jadi masuklah elektrolitnya. Itu dulu. Nanti belilah cairan-cairan bubuk oralit itu campur dengan air. Jadi infus pun isinya kayak oralit, ada elektrolitnya. Oke. Nah terakhir nih dok, tips untuk mencegah agar kita tidak keracunan makanan, apa tuh dok? Satu, makanan ini dipersiapkan dengan baik, dengan pemanasan. Sebetulnya diharapkan suhu pemanasan itu paling nggak di atas 70 derajat, teorinya. Sampai ke tengah makanannya. Kadang-kadang makanan yang udah disimpan, diangetin sebentar, microwave, bukan sampai panas lalu dimakan. Ya, itu ada potensi, aja gitu kumannya masih ada. Jadi dari sisi makanannya. Kedua, pengolahan makanannya. Pengolahan makanan ini harus higienis. Yang pegang tangannya harus bersih. Kalau pakai pisau, saya pakai contoh, ya untuk daging matang ya daging itu terus. Jangan diganti-ganti daging sayur daging lalu matang, pindah daging mentah gitu ya. Kemudian yang ketiga, waktu penyajiannya.
sebaiknya sesegera mungkin. Jangan terlalu panjang. Misalnya dimasak pagi, lalu ibunya pergi, makanan ditinggal, anaknya baru pulang malam, baru dimakan makanan itu. Itu sudah ada waktu kuman untuk bertumbuh. Jadi kalaupun mau dimakan malam, panasin lagi. Oke, dokter, terima kasih banyak atas paparannya. Ini akan menjadi informasi yang sangat menarik dan juga bermanfaat bagi saya dan juga pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Pemirsa, demikian sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.